Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Jenis telah memimpin doa. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, iman kepada kitab-kitab Allah. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, ya, saya tulis dulu, kitab iman kepada kitab Allah. Kitab Allah. Tujuannya yang pertama memahami atau bisa mendefinisikan pengertian iman kepada Allah secara mandiri dengan baik. Nah, yang kedua, mengetahui dalil tentang beriman kepada Allah dengan benar. Terus yang ketiga, dapat memberi contoh perilaku iman kepada kitab dengan baik. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang iman kepada kitab ini, oh iya, ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Fahmi, nomor absen berapa? 19 ya? Kemana? Izin. Ada suratnya kan ya? Oh ya, ini ada. Danang Satria, kepentingan keluarga, Wafi Ulia, ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 1. Wafi Ulia ini kemarin izinnya. Sekarang sudah masuk? Sudah. Mana? Oh, kemana kemarin? Hah? Oh, sakit, ya sakit. Nah, dah. Oh, Wafis, ya, Wafis ya. Oke, baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran tentang iman kepada kitab Allah, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertanyaan singkat untuk mengetahui pemahaman kalian, pemahaman awal tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, sip. Yang bisa langsung angkat tangan. Angkat tangan, terus saya tunjuk, gitu ya. Jangan jawab dulu, angkat tangan. Ada berapa anak yang angkat tangan? Nanti saya tunjuk siapa yang menjawab dulu. Kitab-kitab Allah jumlahnya ada berapa? Angkat tangan. Kitab-kitab Allah jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Wes, berarti yang bisa jawab lebih cepat itu ada 4 anak. Nis, ada berapa? Sip, ada? Ada 4. Siapa tadi lagi? Sip. Untuk pertanyaan kedua, wes, saya ambil, ini nanti mungkin ya 4.
Berarti tiap kelompok 4. Habis ini angkat tangan. Yang saya hitung 4 anak di kelompok B. Paham? Wes. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Kepada Nabi Musa. Berarti kelompok 2 pas. 4 anak. 1, 2, 3, 4. Pertanyaan berikutnya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Angkat tangan. Ayo. 1, 2, 3, 4. Wes. 1 Nabi Isa. Berarti kelompok C ya. Kelompok C sudah menjawab Nabi Isa. Kelompok A sudah menjawab 4. Kelompok B sudah menjawab apa tadi? Musa. Nabi, pertanyaan berikutnya, pertanyaan keempat. Nabi Dawud menerima kitab apa? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Ah, itu. 1, 2, 3, 4. Kan cepet-cepetan. Menerima kitab apa? Zabur. Berarti kelompok D ya, kelompok Do. Yes. Yang belum kebagian kelompok, angkat tangan. Angkat tangan yang belum kebagian kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti masih ada satu pertanyaan untuk direbutkan. Ya, untuk diperebutkan. Nabi Muhammad menerima kitab 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kitab Al-Quran. Berarti sekarang yang kelompok pertama, kelompoknya Denis, gabung ke sini, ke Denis. Kelompok A. Kelompok B sini. Ayo bertukar langsung, set cepat gitu. Kelompok C di sini, kelompok D di sini, kelompok E dan F. Ayo. Hafiz bagian kelompok apa? Oh, belum jawab tadi. Berarti kelompok yang terakhir gabung ya. Ayo, kelompok A, B, C, dan seterusnya. Yes, A, B, C, D, E ya. Hah? D, di sini D. Kamu kelompok apa? E di sini belakang. Ayo, D di sini, F di situ ya. Sudah? Sip ya, pas ya. Oke. Yang harus kalian jawab pertanyaan pertama dulu sekarang. Masing-masing menuliskan ya, bisa berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk mendiskusikan tentang masing-masing nulis nanti ya, tentang pengertian iman kepada kitab Allah. Ya, ambil buku silakan. Secepatnya. Apa yang harus kalian bahas? 1, pengertian iman kepada kitab Allah. Waktunya 5 menit untuk berpikir, untuk berdiskusi, terus kemudian ditulis masing-masing nulis. Mendiskusikan tentang pengertian iman kepada kitab Allah. Silakan diskusi dulu ya, diskusi dulu, baru kemudian nulis ya. Diskusi dulu, waktunya 5 menit. Sekarang jam berapa? Ada yang bawa jam? 10.37. Berarti ntar lagi
38. Berapa? 32 sekarang ya. Berarti 3 tambah 5, 37 harus sudah selesai. Definisi pengertian iman kepada kitab Allah. 2 menit lagi. Selesai? Sudah 37. Ayo, siapa yang bisa menyampaikan ya? Bisa menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Silakan dibaca hasil kerja kelompoknya tentang definisi atau pengertian iman kepada kitab Allah adalah Allah SWT berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ayo, apa kira-kira yang kamu dapat dari jawabannya, Denis? 1, yang perlu digarisbawahi apa menurut kelompok Munis? Yakin. Terus? Apa? Yang perlu digarisbawahi berikutnya apa kira-kira? Petunjuk. Nah, begitu ya. Terus, apalagi yang perlu digarisbawahi kira-kira? Yang menjadi kalimat-kalimat atau kata penting. Kalau dulu di stabilo ya, di stabilo, seret, percaya dan yakin. Kemudian menjadi petunjuk. Apalagi nih? Kebahagiaan. Berarti dari kelompoknya Denis ada 3 poin ya. Yang pertama, percaya dan yakin. Yang kedua, apa barusan? Sebagai petunjuk. Yang ketiga, kebahagiaan. Sip. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Denis. Ya, terima kasih. Ayo, kelompok 5. Dibacakan. Kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Coba ada yang bisa membantu merumuskan kembali. Halo, ayo. Siapa yang bisa membantu saya merumuskan pengertian atau definisi iman? Ini siapa? Siapa namamu? Bintang. Ayo Tang, apa menurutmu Tang? Ya, juga bagus. Terima kasih untuk Bintang. Tepuk tangan untuk Bintang. Selanjutnya di buku itu, di buku kalian sudah ada dalil. Ya, tentang iman kepada kitab Allah. Salah satunya adalah Quran surat Al-Maidah. Ya. Ya kan? Al-Maidah. Ayat berapa? Ayat 16. Oke, sekarang biar kita semua mendapatkan pahala, mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, kita baca Al-Quran surat Al-Maidah ayat 16. Ada yang bisa membantu saya? Semuanya nanti giliran membaca agar saya bisa memetakan kembali. Jadi kelompoknya nanti rolling.
Nah, kelompoknya pindah lagi. Kalau tadi membahas tentang definisi kelompoknya ini berdasarkan pertanyaan yang awal tadi, nah sekarang berdasarkan penugasan. Baca Quran, kemudian kita kelompok berdasarkan bacaan. Siapa namanya ini? Hah? Devina, Aina. Kelompok 1, IG. Ya. Sip 1. Nah, Hafiz. Subulas salami ridwanahu subulas salami minal dzulumati Iya, terima kasih. Berikutnya. Kelompok 2 ya. Hafiz kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu mattaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Sip, hebat. Terima kasih. Bihillah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Oh ya. Yahdihillahu wa man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Ya, kelompok 2 Din. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Wes, kita sudah ada 2 kelompok besar ya. Sementara kita kelompokkan 2 besar. Kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti dari kelompok 1 itu akan saya pecah lagi ya. Tetapi ketemunya hari Senin. Ketemu dengan saya ada jam saya lagi ketemu itu. Kalau yang 1 nanti kelompok 1 dulu ya. Yang kelompok 2 dulu, nanti saya pecah lagi. Ada 6 atau ya 6 kelompok lagi. Dari 2 kelompok kita pecah menjadi 6 kelompok. Pertemuan yang akan datang. Kita akhiri karena waktu sudah habis. Kita akhiri dengan membaca. Sebelum diakhiri, tugasnya kalian adalah nanti mencari informasi. Ya, mencari informasi terkait dengan contoh
Ya, kalian pelajari dulu di rumah nanti tentang dalil, kandungan ayatnya, arti dari ayat, terus kemudian contoh-contoh perilaku. Bisa ya? Bisa dicari di internet, bisa lihat di TV, bisa tanya ke tetangga, bisa dan lain sebagainya. Sumbernya banyak ya. Silakan kalian cari jawaban tentang contoh-contoh perilaku yang menggambarkan iman kepada kitab-kitab Allah. Terus dalilnya ini apa, maksud dari dalil ini? Referensinya banyak, bisa di YouTube, bisa ya. Cari di kamus bahasa Inggris, bahasa Arab, bisa. Cari di ilmu tafsir, silakan. Yang penting kamu memahami nanti kandungan dalil tentang kenapa harus beriman. Gitu ya. Terus contohnya apa? Bisa ya? Bisa dicari di rumah? Oke, berarti tugas yang akan datang membentuk kelompok 1, kelompok 2, kemudian saya pecah lagi menjadi 6 kelompok untuk melanjutkan pembahasan tentang dalil, kandungan dalil, terus kemudian contoh perilaku yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke? Sip, terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke kelompoknya, dirapikan.